Selamat malam teman-teman satu aspal di Indonesia. Selamat malam untuk semua kalian yang selalu semangat ngebit di Gojek. Pada malam hari ini gue tidak akan menampilkan live ngebit, tapi gue akan menceritakan tentang pengalaman gue menggunakan Molis atau motor listrik. Ya kan? Nah, awalnya Molis itu gue pakai atau gue gunakan karena posisinya pada waktu itu gue nggak punya motor. Setelah lahiran anak gue harus jual motor untuk biaya lah, gitu lah ceritanya, begitu aja udah. Kemudian gue dapat penawaran bahwa ada sewa motor listrik itu 40.000 sehari. Udah tuh tinggal pakai aja, nggak usah mikirin baterai, nggak usah mikirin servis, pokoknya tinggal jalan aja lah gitu. Oke lah, akhirnya gue coba ya. Nah, gue coba awal berjalan waktu, wah enak ya, ternyata nggak ada masalah sama sekali nih, enak gitu kan. Oke, ya udah lanjut terus 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 lanjut. Akhirnya setelah mungkin 3 bulan ya, kalau nggak salah 3 bulan gue pakai itu Molis, gue dapet nih penawaran untuk sewa kepemilikan motor listrik tersebut gitu kan. Gue dapet 2 baterai, ya dalam artian bisa menempuh jarak sampai 100 kilometer lah gitu aja. Jangan kita pulin, kita tulis 120 kilo, nggak, anggap aja 100 kilo, karena kan nggak bisa sampai benar-benar mati gitu kan. Ya udah, awalnya wah enak banget ya pakai 2 baterai gitu segala macam. Nah cuman ini nih akhirnya permasalahan demi permasalahan itu mulai muncul. Kenapa? Motor listrik ini kan dari mulut ke mulut orang mulai membicarakan, ya kan, bahwa oh enak ya sewa kepemilikan gitu, nggak terasa ya dipotongin harian. Lebih juga ini motor ini, si Semolis ya, artinya si Volta atau STI, Semolis Teknologi Indonesia, menyewakan motor listrik Volta. Ini menurut gue sangat fair ya, dalam artian fairnya gini, lu bayar sewa lu bisa pakai itu motor, lu nggak bayar itu sewa ya lu nggak bisa pakai. Jadi nggak ada yang namanya dirapel, ditumpuk, itu nggak ada gitu kan, nggak ada sama sekali. Jadi kalau lu nggak pakai, lu nggak bayar, konsekuensinya itu motor cuma mati aja udah, taruh depan rumah nggak bisa diapa-apain gitu. Jadi nggak ada ceritanya kita tuh kabur gitu, nggak ada. Kalau maaf maaf ya, kalau motor konvensional itu kan wah telat masih bisa dipakai, bahkan nanti kabur aja nggak usah dibayar lagi gitu kan, bisa ya kayak gitu. Kalau Molis ini nggak bisa. Gue pikir ini cukup fair ya, cukup fair dan cukup bagus ya, nggak terasa lah 800.000, 800.000 ya, gue salah. 800 hari itu kan kalau dihitung itu sekitar 2,5 tahun ya, atau 20, ya 2,5 tahunan lah, sekitar segitu kan. Kalau berapa namanya, 1 tahun kan 365, 2 tahun tuh 730, berarti tinggal 70 hari lagi kan, sekitar ya 3/4 tahun lah gitu kan, kalau kita mulus bayar terus. Kalau nggak mulus ya mungkin 3 tahun lah baru lunas gitu kan, nggak masalah gitu. Oke, ya udah gue pakai terus. Akhirnya masalah demi masalah itu mulai terjadi. Yang paling utama adalah masalahnya di baterai. Baterainya itu jadi masalah. Kenapa? Semakin banyak pengguna dia, semakin banyak penggunanya ini Molis, dia tuh nggak mikirin bahwa baterainya itu atau tempat ngecasnya itu nggak ditambah juga dengan signifikan. Contoh misalnya ya, hari ini keluar 100 motor, tapi belum tentu tuh baterai ngecasnya keluar itu nambah 100 lagi, enggak gitu, nggak jelas gitulah intinya. Nah, si STI ini mengatakan bahwa itu adalah tugasnya dari si SGB, ya kan. SGB itu adalah sistem ganti baterai. Jadi seperti bola pingpong ya kan, main lempar-lemparan lempar-lemparan gitu. Ya udah, tapi gue berpikir gini, bahwa gue 2 baterai gue nggak masalah juga. Gue kan orangnya pemalas ya, jadi bagi gue hanya itu sebuah keuntungan buat gue istirahat, buat ngedit video kalau lagi ngevlog juga. Ya gue pikir kalau gue baterai habis, ya udahlah gue nungguin ngecas di situ 1 jam, nggak jadi masalah buat gue gitu kan. Atau misalnya gue satu gue swap, satu gue cas gitu kan, nanti kalau dua-duanya habis kan gue bakalan dapat baterai yang satu penuh, satu lagi mungkin kalau sejam ngecas paling dapat 30%-an gitu, lumayan kan gitu kan, nambah gitu. Gue pikir nggak masalah. Oke, akhirnya jalan waktu terus. Akhirnya bermasalahnya lagi adalah ya dari bulan November ini, akhirnya udah 2 bulan ya kurang lebih,
gue nggak pakai itu modis. Kenapa? Karena kom setirnya rusak teman-teman. Jadi ini motor posisinya begini ya kan, kalau gue ngegas gitu kan, terus gue jalan tuh ke kiri gini otomatis gitu. Ya gimana ya, gue gimana mau pakai itu motor gitu. Nah, ini gue juga sekaligus masukan dan kritikan ya buat manajemen Gojek yang akan atau sedang lah berencana mengeluarkan Elektrum itu akan eh, disewakan kepada mitra gitu ya. Dan gue minta tolong bahwa harus dipikirkan lagi itu tempat ngecasnya gitu, harus dibanyakin dulu baru keluarin motornya, harus banding lah. Misalnya baterainya siap di jalan 100, tambah motornya 100 lagi gitu, nggak apa-apa. Atau ya 50 itu lebih bagus gitu kan, kalau mereka pada pakai dua baterai jadi lebih mudah gitu. Nggak seperti Volta ini yang udah kejadian begini, akhirnya membuat orang ya banyak kecewa tentunya. Banyak juga yang nggak berhasil untuk sampai di finish di 800 hari gitu kan. Itu belum ya, belum ada gitu. Karena ini juga kalau dihitung-hitung sih baru berjalan sekitar 500-an hari ya mungkin ya. Gue nggak tahu lah ada apa enggak yang udah sampai hampir segitu, atau mungkin 400 plus, gue nggak tahu. Gue sendiri sih mungkin baru 310 kali bayar ya. Udah mangkrak 2 bulan gitu kan. Gue nggak tahu jadi selanjutnya mau bagaimana itu molis, ya udahlah gitu kan. Nah intinya kalau kesimpulannya gini sih teman-teman ya, ini gue juga, kalau tadi gue masukkan untuk Gojek itu adalah dari yang namanya masalah kalau ngadain molis itu baterainya itu dipikirkan dulu gitu kan. Jangan cuma main asal ngeluarin motor aja, nanti akhirnya menjadi teman-teman di lapangan bukan sibuk ngambilin orderan tapi sibuk ngurusin baterai gitu kan. Seharusnya kan kalau kita habis ke station harus tersedia available, kalaupun ngantri ya berapa lama lah gitu kan. Ibarat kata namanya itu kan mau menggantikan tenaga bensin. Kita kalau datang ke pom bensin, katakanlah pom bensin itu panjang banget gitu kan. Kalau misalnya kalau teman-teman tahu pernah ngisi di pom bensin Gandaria itu kan, itu kadang panjang banget kan, kurang lebih ngabisin waktu paling 10 menit gitu. Nah ini swap baterai ini kan yang katanya cuma berapa detik aja gitu kan, ya harusnya sesuai dong dengan speknya, berapa detik aja, jangan sampai nunggu 1 jam 2 jam ya kan. Itu yang terjadi dengan Volta hari ini tuh begitu kemarin, sampai akhirnya banyak yang balikin motor itu begitu. Nah kritik untuk pemerintah ya, untuk pemerintah bahwa anda itu jangan pura-pura nggak tahu gitu kan. Kenapa dibilang pura-pura nggak tahu? Bayangin, driver online itu udah jelas kerja itu butuh mobil atau butuh motor ya kan. Driver motor lah kita bicarain karena gue Gojek ya, itu mereka butuh motor untuk kerja gitu ya. Urusan mereka misalnya di masa yang lalu punya masalah gitu kan karena nggak lunas dan lain-lain gitu kan, memang benar duit itu tidak mengenal teman, saudara, keluarga. Iya benar, enggak gitu. Tapi yang gue rasa, yang gue lihat ya hari ini tuh, harga kredit motor itu udah gila-gilaan gitu kan, dalam artian bunganya itu gila-gilaan banget gitu. Contoh misalnya Honda Beat ya, lu bayar 900.000 kali 35 itu udah berapa ya, 31 jutaan, sedangkan harga motornya itu cuma 19 juta gitu. Itu gapnya tuh terlalu jauh. Dan 900.000 itu juga harus dipikirkan lagi, kalau 30 hari narik aja itu sehari harus sudah ngisiin 30.000, belum bensinnya gitu kan. Bisa dibilang bensinnya 20.000 lah, berarti udah 50.000 gitu kan. Sementara nggak tahu nih, Gojek ini pendapatannya namanya kan sektor informal gitu kan, sektor informal yang nggak punya kejelasan pendapatan gitu, itu kesulitan pastinya. Makanya kritik buat pemerintah juga, segeralah itu revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kalau nggak salah ya. Ini buat Komisi 5 DPR yang terhormat, wakil rakyat yang ada di Senayan sana. Kalian itu kerja ya harus kerja lah gitu kan. Masa dari 2019 kalian dilantik sampai ini 2024 udah mau coblos mencoblos lagi, kalian tuh nggak bisa menyelesaikan masalah transportasi ojek online ini gitu kan. Yang dirugikan tuh sebenarnya siapa sih? Masyarakat lah sebagai driver yang dirugikan.
sebagai konsumen juga dirugikan dengan fenomena-fenomena ngemis, minta tip, ya kan? Ada nggak yang pernah begitu? Atau ada nggak yang pernah tahu bahwa ada yang ngemis minta tip kepada konsumen itu kan mengganggu kenyamanan gitu. Juga bagi mitra driver itu tidak melindungi. Di sini Gojek menerapkan argo minimal 2550 per kilometer bersih diterima driver. Di sebelah bisa-bisanya dia bikin 2000 per kilometer, 2200. Bahkan ada yang di bawah 2000 gitu. Bayangkan, di mana rasa keadilan antar sesama anak bangsa, antar sesama pekerjaan yang sama gitu ya, sama-sama sebagai mitra driver online. Udah satu akses kredit dipersulit dengan alasan pekerjaan penghasilan nggak pasti. Ya, tapi Anda buka mata lagi lah pemerintah gitu kan. Sekitar 80 juta rakyat Indonesia itu emang bekerja di sektor informal yang dengan penghasilan tidak pasti. Jadi kalian jangan pura-pura nggak tahu gitu ya kan. Bukain lapangan kerja nggak mau gitu. Atau susah gitu kan. Belum lagi dibatasi masalah umur yang akhirnya membuat orang ya udahlah gitu kan. Driver online inilah menjadi pilihan. Apa sih susahnya kalian untuk, kan kalian punya BUMN banyak tuh. Mulai dari BNI, BRI, Mandiri, BSI, bahkan Pegadaian. Kalian kan punya BUMN-BUMN itu. Kenapa nggak kalian rangkul lah rakyat Indonesia ini? Dengan kalian kasih bunga yang murah, yang terjangkau, komitmen, gitu kan. Gua rasa mau lah semua teman-teman mitra. Gimana? Setuju nggak? Coba teman-teman yang menyaksikan video ini tulis di kolom komentar pandangan kalian gimana tentang masalah kredit sepeda motor ini yang memang dirasa-rasa sekarang itu udah hampir nggak mungkin ya driver online itu dapat kredit kalau nggak ditopang dengan penghasilan-penghasilan yang lain gitu ya. Coba lah teman-teman apa namanya tuliskan di kolom komentar gitu. Bagaimana pandangan kalian? Juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang lain. Kita bertukar pikiran tentang masalah ini, apa yang harus kita lakukan dengan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan, bukan dari pemerintah kesewenang-wenangannya, tapi dari aplikator kompetitor kita. Ya kan? Dua yang utama, Gojek dan Grab, itu udah menerapkan standar pemerintah. Tapi yang lain seenaknya dia membanting harga. Bayangin, dua yang utama tadi mereka udah membuka jalan, yang di belakang ini ekor tinggal ngikut aja tapi menghancurkan harga. Seharusnya yang ngekor ini tuh harusnya dipakai harga yang lebih mahal, bukan tentang masalah monopoli, tentang masalah nggak bisa survive, bukan tentang masalah itu gitu. Karena pekerjaan ini walaupun informal, ya kan, ini juga menyangkut kemaslahatan dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia yang cukup banyak. Berapa sih statistik driver online di Indonesia? Mungkin kalau Gojek sekitar 2 juta orang, Grab mungkin 3 juta orang, sekitar 5 juta orang gitu. Nah, aplikator yang baru muncul seenak-enak dia aja bantingin harga gitu kan, nambah lagi drivernya, walaupun mungkin pemainnya sama, dia lagi gitu. Yang cuma ngikutin ada baru lagi, dia pindah ke sana dengan harapan merubah nasibnya, padahal ya enggak, sama-sama gitu-gitu aja. Makanya gue bilang mari kita sama-sama belajar untuk jadi anyep dan kita berpikir apa yang kita bisa lakukan untuk merubah keadaan ini. Jangan cuma gue mah kalau ada modalnya maunya usaha aja. Usaha apaan? Gojek ini online ini juga sekarang lagi usaha. Ya kan? Usaha pakai modal, beli sepeda motor, beli handphone, beli kuota. Wah, banyak lah modalnya gitu kan. Dibanding teman-teman ada kerjaan lain mungkin yang nggak perlu modal, ada gitu kan, dibanding ini modal juga kan gitu. Nah, cuman memang masalahnya kan nggak bisa dapat sokongan modal kredit itu tadi. Nah, inilah pemerintah harusnya tugasnya membuat regulasi bagaimana gitu supaya juga dibatasi yang memang jadi driver online itu berapa gitu kan, dimasukkan untuk ke dalam data kependudukan tuh, misalnya KTP gitu kan, itu kan ada pekerjaan, apa mau ditulisnya, apakah pengemudi daring
driver online kalau mau pakai bahasa Inggris atau apa gitu supaya jelas. Jadi terdata dengan jelas gitu. Jadi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kredit ya orang-orang yang memang bekerja di situ supaya semuanya sama, setara, dan nggak ada ketimpangan gitu. Jadi bersaingnya benar-benar secara pelayanan. Ya, kalau udah bersaing secara harga itu mah sama aja predator pricing gitu kan, menghancurkan harga gitu. Seperti kalau sekarang UMKM menjerit karena toxic shop gitu kan. Itu kan akibat regulasi yang nggak siap gitu dari pemerintah, nggak disiapkan. Ya, Komisi 5 DPR, ayolah menjelang akhir masa jabatan kalian, segeralah lakukan ini. Juga ini terakhir, buat teman-teman di luar Jabodetabek, ya di luar Jabodetabek, dimanapun kalian berada, pernah nggak kalian berpikir bahwa harga sepeda motor di Jakarta atau di Jabodetabek dengan di luar wilayah Jabodetabek, katakanlah di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, bahkan Kalimantan, Sulawesi, bahkan hingga Papua, itu harga sepeda motornya lebih mahal di sana. Kemudian harga BBM-nya, ya kan, kalau beli sama pemerintah, harganya pun sama dari Sabang sampai Merauke. Tapi kenapa harga dari Argo online ini ada ketimpangan? Misalnya di Jakarta jarak dekat 10.400, di daerah 8.800. Bayangin, harga sepeda motornya lebih mahal di sana, harga BBM-nya sama, tapi harganya yang dibayarkan pelanggan itu beda gitu. Pernah nggak sih teman-teman yang di luar Jabodetabek berpikir seperti itu gitu? Nah, seharusnya kan pemerintah itu ya, terutama Komisi 5 yang mengatur tentang transportasi itu bisa lah mendudukkan para aplikator ini semua, terus kalian pikirkan gitu kan, kalian undang lah apa namanya driver-driver itu untuk RDPU, rapat dengar pendapat umum gitu kan, akhirnya dirumuskan berapa yang cocok untuk harga, harus sama semua secara nasional, semua aplikator harus sama. Kalau nggak bisa ya jangan boleh beroperasi dong. Masa kalian waktu kemarin bisa nutup Toktik Pos gitu kan, tapi untuk yang kayak gini kalian juga nggak bisa melindungi. Sekarang banyak tuh aplikator-aplikator nggak jelas lah apa muncul seenak-enaknya dia gitu kan. Oke, udah terlalu panjang juga mungkin nggak bermanfaat, tapi ini gue sedikit aja membuka diskusi. Mungkin ada yang mau kasih masukan lagi tambahan di bawah, kalian bagikan kepada teman-teman kalian apa aspirasi yang bisa disampaikan, kemudian nanti apa yang harus kita timbang untuk kita action supaya memperjuangkan nasib para mitra online ini. Bukan buat kita aja, tapi untuk masa yang akan datang, bahwa pasti tentunya akan ada regenerasi, entah ya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, pasti kan dengan menuanya driver-driver yang sekarang akan ada regenerasi baru untuk driver berikutnya supaya mendapat keadilan yang tidak ada ketimpangan yang terlalu jauh gitu ya kan. Terima kasih buat kalian yang bersedia menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, apalagi untuk kalian yang like, share, subscribe, komen, ikut diskusi. Gue sangat berterima kasih banget dalam upaya kalian membantu gue. Kalian oke banget. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia selalu. Begitulah Gojek, pasti ada jalan.